Baik, teman-teman yang keren dan luar biasa ya. Selamat bertemu lagi dengan saya di Ruang Bambang WI, ruang belajar bagi kita semua. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan membahas tentang kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah atau etika penulisan KTI ya. Ini adalah hal penting yang beberapa waktu lalu kita selalu bilang bahwa penulisan karya tulis ilmiah harus memperhatikan dan mentaati kaidah dan etika. Lalu apa kaidah dan etika dalam penulisan akan kita bahas pada hari ini. Dan saya ingin menyampaikan sebelumnya ucapan kepada teman sekalian yang telah datang di ruang ini, selamat datang di ruang Bambang WI ya. Semoga kedatangan teman-teman sekalian bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan bermanfaat mendapatkan informasi baru tentang program Bangga Kencana ya teman-teman sekalian ya. Supaya kita lebih bersemangat lagi, teman sekalian, saya akan sampaikan salam petugas KB ya. Nanti teman-teman menjawab dengan jawaban sehat, semangat luar biasa. Salam petugas KB, sehat, semangat luar biasa. Itu ya, kayak sudah semangat ya. Ya, kalau begitu kita akan mulai dari pembahasan tentang kaidah. Kaidah penulisan KTI teman-teman, ini saya ambilkan dari Perban nomor 8 tahun 2019. Dan ini dibahas pula di modul penjenjangan ya, penjenjangan PKB dari terampil ke ahli juga membahas tentang ini, tentang Perban nomor 8 2021. Kaidah pertama adalah original ya, Bapak sekalian ya, asli, hasil karya sendiri, bukan karya orang lain, itu original. Jadi desain penulisan, pengumpulan data, kemudian penyusunan tinjauan pustaka atau teori atau pengumpulan data dan mengolahannya itu adalah dilakukan oleh penulis, oleh kita ya, oleh teman-teman, dan hasilnya pun adalah original hasil karya tulis kita yang kita publikasikan. Jadi bukan mengambil karya orang lain terus kita akui sebagai hasil diri sendiri, enggak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kaidah kedua adalah manfaat. Jadi KTI yang dikehendaki oleh Perban nomor 8 2019 adalah KTI yang bermanfaat, Pak Bu sekalian. Bermanfaat bagi program Bangga Kencana. Jadi karya tulis itu bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan penguatan atau bisa berkontribusi pada peningkatan pencapaian program Bangga Kencana ya. Itu bermanfaat. Di samping itu, manfaat yang diharapkan dari KTI adalah bermanfaat bagi penulis itu sendiri. Yaitu yang pertama, dengan menulis KTI, teman-teman akan bertambah pengetahuan dan keterampilannya menulis ya. Kemudian yang kedua, bermanfaat untuk pengembangan karir karena penulisan KTI masuk di unsur pengembangan profesi bagi teman-teman penyuluh, dan itu angka kreditnya juga luar biasa ya. Berikutnya adalah substansi, teman sekalian. Oleh karena KTI itu harus bermanfaat, maka substansinya pun adalah harus substansi program Bangga Kencana, substansi tentang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, supaya bisa memberi manfaat terhadap program. Kemudian yang keempat, kaidah penulisannya adalah objektif, Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi KTI harus objektif. Pembahasan menarikan kesimpulan itu juga berdasarkan data atau fakta yang ada, tidak mengada-ada ya, atau tidak mengarang ya, kemudian tidak menduga-duga ya, mempersepsi menurut persepsi kita, tidak, tapi memang itu objektif sesuai dengan data dan fakta. Kemudian yang kelima adalah konsisten, teman-teman ya. Jadi dalam menulis KTI harus konsisten ya, konsisten bahwa substansinya adalah program Bangga Kencana, kemudian konsisten dengan sekuen ya, sekuen urut serta isi dari karya tulis itu sendiri. Jadi mulai dari misalnya kita mengambil teori, teori pun yang konsisten, data ya sesuai dengan rencana dan sebagainya, itu adalah konsisten. Kemudian yang ilmiah, penulisan KTI haruslah ilmiah. Namanya saja kan KTI ya, Pak Wisilan ya. Namanya KTI, berarti KTI-nya itu adalah ilmiah. Karya tulis yang ilmiah berarti harus disusun dengan metode atau cara-cara yang ilmiah.
Maka teman-teman sekalian tentu bisa sudah punya banyak metode ya, punya banyak pengetahuan tentang bagaimana menyusun karya tulis yang ilmiah. Nah, itu kaidah teman sekalian. Lalu tentang etika. Apa itu etika, Bapak Ibu teman-teman sekalian? Etika pada prinsipnya kalau bahasa aslinya adalah etik atau dulu pernah itu diriwayatkan etik itu merupakan sebuah tiket ya. Jadi itu adalah tiket untuk bisa masuk ke sebuah ruangan pertemuan ya. Jadi etika adalah perilaku kita yang bisa diterima ya itu sebetulnya. Nah, jadi menyangkut baik dan buruk. Baik dan buruk itu etika yang membahas tentang baik dan buruk perilaku manusia sesuai dengan etik atau tidak. Nah, etika dalam penulisan itu harus menjadi tuntunan, harus menjadi pedoman bagi penulis ya, supaya ketika kita melakukan proses penyusunan karya tulis ilmiah itu bisa diterima ya, bisa diterima oleh orang lain, patut ya, patut dan tidak melanggar norma-norma, tidak melanggar nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat akademiknya. Itu adalah etika. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian teman-teman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, tidak boleh dilanggar dalam penulisan KTI. Kalau dilanggar berarti secara kepatutan kita sangat tidak patut dan tidak bisa diterima ya sebagai penulis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah fabrikasi, yaitu pemalsuan data dengan cara mengarang, mengada-ada itu fabrikasi ya, Bapak Ibu sekalian ya, nggak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah falsifikasi atau pemalsuan data dengan memanipulasi, kemudian memanipulasi proses dan peralatan, tidak mencantumkan data itu ya, atau hasilnya itu tidak berdasarkan data sehingga tidak akurat ya, kalau dilacak tidak sesuai dengan data fakta. Yang ketiga adalah plagiasi ya, penjiplakan ini teman-teman. Itu tidak boleh dalam penulisan KTI, kita menjiplak hasil hasil karya tulis orang lain itu misalnya. Itu kalaupun kita mengutip itu ada aturannya dan salah satunya adalah mencantumkan siapa penulisnya itu ya, penulis sebelumnya. Jadi yang termasuk plagiasi bukan hanya mengambil kalimat-kalimat atau mengambil rumusan hasil penelitian orang lain, tetapi juga mencuri gagasan, pemikiran itu juga termasuk plagiasi ya. Jadi gagasan orang lain, terus kemudian kita ambil ya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kemudian pelanggaran etika yang keempat adalah duplikasi, Bapak sekalian. Kita menduplikasi hasil karya tulis kita ya. Jadi data penelitian sebelumnya ya tanpa kita mencantumkan penulis sebenarnya gitu ya, kita menduplikasi, menggandakan tanpa sepengetahuan dari penulis yang bersangkutan. Kemudian yang kelima adalah fragmentasi, teman-teman sekalian, kita sering ya tulisan sudah bisa diterima, diterbitkan oleh sebuah penerbit atau jurnal, tetapi karena kita ingin bisa punya tulisan yang banyak, kita ambil tulisan itu lagi, kemudian kita potong-potong ya, kita naskahnya kita coba dijadikan beberapa tulisan itu namanya fragmentasi. Itu adalah pelanggaran etika teman-teman yang tidak boleh dilakukan oleh penulis karya tulis ilmiah. Saya kira itu teman-teman sekalian ya. Terima kasih telah hadir di ruang Bambang WI. Sekiranya ruang ini bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan informasi baru, maka silahkan teman-teman sekalian bisa klik tombol suka atau like ya. Like, komen atau subscribe ya, di channel ini ya teman-teman, sekiranya bermanfaat. Tapi kalaupun belum bermanfaat, kalau teman-teman sekalian memberikan like atau subscribe, mungkin akan meningkatkan kualitas pembahasan pada ruang Bambang WI ini. Terima kasih. Salam BKKBN. Berencana itu keren.